alasan gitu untuk tidak banyak berbuat. Justru harus banyak berbuat. Ketika kita stay at home di rumah, mau lebih banyak di rumah gitu ya, waktunya banyak, ya itu justru disetting ya, dibuat semacam agenda-agenda gitu yang bagus ya. Mungkin itu pengantarnya sih ya, pengantar, dan karena semua judul makalah sudah ditentukan, sudah masing-masing juga sudah. Nah, itu mestinya targetkan ya, jangan nunggu presentasi kapan, targetkan aja. Yang pasti tanggal 26 ke depan tuh seminggu ya harusnya sih sudah ini aja, proses itu sudah harus berjalan aja supaya nanti sampai ujung itu semua tercapai gitu, sampai ujung itu. Mungkin itu sementara. Silahkan Faisal ya. Kamu sisiran Baik, dulu dong. baik. Hai. Dicoba rambutnya di ini dikit. Bagusan pakai peci malah keren. Coba rambutnya di ini. Tuh kayak Akila tuh, rapih tuh Akila tuh. Pakai peci Akila, aja. Akila pink semua itu. Tuh pink semua kan bagus tuh. Mana? Faisal, silahkan kamu moderator. Belajar jadi moderator yang pembicaranya Dafa Raffi Al-Hadi. Dafa udah siap? Ya, Judulnya baik apa? Ustaz. Judulnya apa, Dafa? Tentang nasihat dakwah, Ustaz. Judulnya nasihat dakwah itu doang. Bentar, Ustaz. Strategi pemberian nasihat dalam dakwah Islam. Ya, udah nggak apa-apa. Itu nanti di ini ya dibenerin itu. Bisa nggak pakai slide-nya ditampilkan? Bisa nggak, Eh, Dafa? Afwan Ustaz, sebelumnya untuk ini saya mungkin agak kayak ngerangkum gitu kali Ustaz, soalnya saya semalam juga ada salah bikin juga gitu, jadi nggak sempat bikin PPT gitu Ustaz. Jadi saya bentuk kayak bikin apa Word, tapi saya rangkum gitu Ustaz. Ya nggak Soalnya apa-apa, ya nggak soalnya apa-apa. kemarin Nanti tuh saya kepikiran, soalnya ada matkul juga, jadi matkulnya tuh bukan kayak PPT gitu Ustaz, jadi kayak disuruh pakai ngerangkum gitu, jadi malah keikutan ke sana gitu saya. ya nggak apa-apa. Udah. Ya. Terus mana itu Faisal? Mana Faisal? Hadir Ustaz. Ya, mangga silahkan dimoderatorin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan kuliah kita dengan mendengarkan presentasi dari teman kita dengan judul apa tadi judulnya Dafa? Tentang nasihat. Dafa tentang nasihat ya, kalau nggak salah tadi. Ya. Pada saudara Dafa dipersilahkan. Ya, baik, Saudara Faiz, terima kasih. Sebentar ya, dicari dulu filenya. Apanya? Ini nampilinnya, Ustaz. Kamu nyari apa? Nyari makalah? Ini nge-share dokumennya, materinya. Belum ketemu? Benar. Kirain mau nyari jati diri kamu. Kamu Nurul Kamariah, kamu judul makalahnya apa? Nurul, nyari juga dia. Tuh belum di mute, masih di unmute, masih mute. Nurul, suara kamu nggak ada tuh. Akila, mana Akila? Ya Ustadz, Apa judulnya kamu?
etika dakwah di sosial media sih kemarin tuh. Etika dakwah ya. Masih Mm-mm. umum itu ya. Itu Iya. masih umum itu. Kamu udah jadi belum itu Belum makalahnya? Ustadz, masih cari referensinya. Kebetulan poin Itu yang ke-10. ya itu agak umum itu. Nanti harus ada pembatasan masalahnya itu biar. Ustadz Afwan, ini saya kurang ngerti ya cara nge-share gimana, apa langsung mulai aja kali Ustadz ya? Ya, Ya kirim nggak aja di-share nggak ke apa-apa. ini ke grup nanti Gimana aku ya, yang kurang, share. Oh, kok dari dikirim tadi ke nggak, grup tuh. Dikirim ke oh grup. ya baik, saya, ya baik. Nurul mau bantu tuh. Kalau minggu depan siapa? Minggu depan. Jadi tentuin dulu ya biar. Ini ketua kelasnya mana sih? Siapa sih namanya? Ketua kelas siapa? Ketua kelas. Abdul Aziz Arbi, Ustaz. Ada? Ada nggak di sini? Belum Masuk masuk nggak? ini, Ustaz. Belum. Nah itu masalahnya. Nanti kamu Nurul kasih tahu ya. Maksudnya ditampilkan gitu. Siapa besok siapa gitu. Kalau misalnya saya nggak bisa masuk ya minggu depan tuh 2 orang, 3 orang nggak apa-apa. 3 orang juga nggak apa-apa. Kan ini individu ya. Yang penting semua presentasi terus diskusi gitu aja. Kalau saya makalahnya udah selesai, Ustaz. Antum? Ya Iya. berdua nggak apa-apa. Ya, Semalam saya Da- infoin 4 orang sih Ustadz. Harus siap. Dava, Ya, gimana? Mau yang kedua apa gimana? Ada yang udah ini nih. Saya, oh itu udah tuh. Nah ini yang punya siapa nih? Jadi dua makalah boleh. Agak cepat aja, Dava. Kamu menyampaikan dulu. Nanti yang lain menyimpan ya pertanyaannya. Kemudian lanjut ke pemakalah kedua. Nah, baru di situ boleh diskusi bertanya ke siapa gitu. Silakan, Dava, ya, silakan. ya baik Ustadz. Baik, Bismillah. Saya Dava sebagai pemateri hari ini akan menyampaikan tentang apa tadi judulnya? Strategi pemberian nasihat dalam dakwah Islam. Baik, langsung aja. Menyampaikan nasihat, Islam memandang penting ihwal nasihat menasihati, memberi nasihat dapat memantapkan rasa persaudaraan di antara umat Islam, apalagi bila nasihat yang disampaikan semata-mata hanya karena Allah SWT. Untaian kata yang muncul pun sebagai wujud kasih sayang seorang mukmin terhadap saudaranya, tak heran jika Nabi Muhammad SAW menjadikan nasihat sebagai tiang agama sekaligus barometer dalam melaksanakan agama. Tamim dari radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, agama itu nasihat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW senantiasa memberi nasihat dan wasiat kepada para sahabat dan umatnya. Secara umum, Syekh Mahmud Al-Misri dalam ensiklopedia Akhlak Muhammad SAW mengungkapkan secara bahasa nasihat diambil dari kata an-nasihah. Ibnu Manzur menjelaskan an-nasih berarti sesuatu yang murni. Adapun an-nus artinya ikhlas dan jujur di dalam musyawarah dan amal. Menurut Ibnu Atsir, nasihat adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan keinginan yang baik bagi orang yang dinasihati. Nasihat adalah mengajak orang lain untuk melaksanakan sesuatu yang mengandung kemaslahatan dan melarang mengerjakan sesuatu yang mengandung kerusakan. Papar ahli bahasa dari abad ke-11 Abu Bakar Abdul Qahir Ibnu Abdurrahman Al-Jurjan. Adab menasihati sesuatu nasihat haruslah disampaikan sebagai bentuk rasa cinta yang murni kepada orang lain. Tentunya lewat pesan-pesan yang mengantarkan orang lain menuju kepada kemaslahatan. Menurut Dr. Muhammad Al-Hashimi, sekecil apapun nasihat yang disampaikan bernilai mulia di hadapan Allah. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, agama adalah ketulusan nasihat.
Para sahabat bertanya kepada siapa? Beliau bersabda kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin Muslim dan masyarakat umum. Hadis riwayat Muslim. Menurut Syekh Al-Misri, memberi nasihat termasuk sifat para nabi, sebab para nabi tak pernah bosan untuk memberi nasihat kepada kaumnya untuk beriman agar saat menyampaikan nasihat menuju kebenaran dapat tersampaikan dengan baik. Seorang muslim perlu memperhatikan etika memberi nasihat apa saja itu. Syekh Al-Misri mengungkapkan ada beberapa etika dalam memberi nasihat kepada orang lain. Niat tulus hanya karena Allah SWT. Pemberi nasihat hanya mengharapkan ridha Allah dan balasan di akhirat. Ia menyampaikan nasihat bukan karena ingin mendapatkan keuntungan duniawi, ria, ingin dipuji orang lain, dan sum'ah, menceritakan kebaikan kepada orang lain. Berdasarkan ilmu, memberi nasihat dengan ilmu merupakan sebuah keharusan dalam arti menguasai materi yang akan dinasihati tanpa didasari ilmu. Bisa jadi seorang akan menasihati dengan hal-hal yang mungkar dan justru melarang yang ma'ruf, baik. Berhias diri dengan akhlak lemah lembut, memberi nasihat wajib memiliki akhlak yang lemah lembut dan santun dalam menyampaikan nasihat. Hal ini diperintahkan Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam saat berdakwah kepada Fir'aun. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Quran Surah At-Taha ayat 44. Memilih cara yang tepat, cara memberi nasihat berbeda sesuai dengan situasi, kondisi, dan kepribadian seseorang. Dalam banyak keadaan, manusia justru membutuhkan nasihat melalui keteladanan dari seorang figur menasihati anak-anak berbeda dengan menasihati orang dewasa. Tidak bertujuan mencela atau menyebarkan keburukan. Keenam, nasihat meliputi urusan agama dan dunia. Ketujuh, menasihati secara rahasia. Kedelapan, si pemberi nasihat wajib bersabar bila orang itu tidak bersedia menerima nasihatnya. Nasihat yang utama, Syekh Al-Misri mengingatkan bahwa nasihat yang paling utama adalah nasihat untuk diri sendiri. Dia harus menasihati diri sendiri sebelum menasihati orang lain. Tuturnya, mereka yang menipu dirinya sendiri tidak bisa diharapkan dapat menasihati orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang memerintahkan kebaikan kepada orang lain, namun dia sendiri tidak melaksanakannya. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran Surah As-Saff ayat 2 dan 3. Nasihat yang disampaikan dengan tulus, papar Syekh Al-Misri dapat berpengaruh besar terhadap diri seseorang dan mendorong untuk melaksanakan nasihat yang diterimanya. Pada akhirnya, nasihat atau wasiat akan menjadi bagian takwa, mengingatkan kebenaran dan berpikir. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, Ya, baik, Saudara Faizal, dipersilakan. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan presentasi dari teman kita, Dafa Al-Hadi. Mungkin selanjutnya kita persilahkan kepada Saudara Noval. Nanti setelahnya baru sesi tanya jawab. Bagaimana Noval, sudah siap? Iya, Faiz. Apa namanya? Ditampilkan. Jadi makalah saya judulnya Konsep dan Implementasi Toleransi dalam Dakwah Islam. PowerPoint-nya nggak ada ya? Enggak membuat, Ustadz. Baru tadi malam bikin ini. Jadi saya memberikan prolog satu ayat Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Lalu keuniversalan Islam dibuktikan antara lain dari segi agama dan sosiologi. Dari segi agama, ajaran Islam menunjukkan universal dengan doktrin monoteisme. Selain itu, setiap manusia tanpa perbedaan diminta untuk bersama-sama menerima satu keyakinan yang sederhana, keimanan, dan dengan itu ia termasuk ke dalam suatu masyarakat yang homogen, yaitu dengan membaca syahadat. Jika ia tidak ingin masuk Islam, tidak ada paksaan, dan dalam
bidang sosial ia tetap diterima dan menikmati segala macam hak kecuali yang merugikan umat Islam. Ke bawah, pengertian toleransi. Secara etimologis, toleransi berasal dari bahasa Inggris. Toleran dalam bahasa Arab disebut at-tasamuh, yang berarti antara lain sikap tenggang rasa, tempo selero, dan sikap membiarkan. Sedangkan secara terminologis, toleransi adalah sikap membiarkan orang lain melakukan suatu sesuai dengan kepentingannya. Bila disebut toleransi antar umat beragama, maka artinya adalah bahwa masing-masing umat beragama membiarkan dan menjaga suasana kondusif bagi umat agama lain untuk melaksanakan ibadah dan ajaran agama tanpa dihalang-halangi. Dakwah dalam Islam dapat diklarifikasikan menjadi dua. Pertama, dalam ruang lingkup internal umat Islam itu sendiri, dan kedua, kepada eksternal umat Islam atau yang sering kita sebut non-Muslim. Akan berbeda dakwah kepada sesama umat Islam dan berdakwah kepada non-Muslim. Begitu pula dalam hal toleransi. Ada perbedaan jenis toleransi yang harus diambil dalam kita bersikap kepada sesama Muslim atau kepada non-Muslim. Nah, bisa ke bawah lagi, Teh Nurul. Nah, di sini ada toleransi kita kepada internal umat Islam dan ada juga toleransi kepada di luar umat Islam, yang dimana toleransi kepada umat Islam dimaksudkan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Nah, toleransi itu dalam internal umat Islam setidaknya dibagi menjadi 3 konsep, yaitu konsep tanawul ibadah, keragaman cara ibadah. Ya. Mungkin ini ringkasnya saja lah ya. Jadi ada toleransi ke dalam internal umat Islam itu seperti halnya dalam hal ibadah, perbedaan atau ikhtilaf antar mazhab itu harus dipahami gitu. Makanya kalau ke bawah mungkin ini di paling pojoknya saja, nanti bisa dibaca sendiri. Ya ini jadi berhenti di situ dulu. Aduh. Ke bawah lagi dikit. Nah, untuk menutup kalimat ini, bolehlah saya mengutip wasiat Al-Imam As-Sayyid Hasan Al-Banna. Kalau Arabnya Arabnya itu na'mal fi maktafakna wa na'adar fi ma talafna. Atau artinya mari beramal pada perkara yang kita sepakati dan mari berlapang dada menyikapi perkara yang kita ikhtilaf di dalamnya. Toleransi kepada umat non-muslim atau eksternal. Toleransi atau kerukunan umat beragama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda. Contohnya, toleransi beragama di mana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya, mengizinkan mereka beribadah, berkumpul, dan melakukan tradisi-tradisi dari agama tersebut tanpa merugikan kelompok lain. Allah SWT telah memberi penjelasan kepada kita dalam satu surat yang kaitannya membahas bagaimana sikap toleransi kita kepada orang di luar Islam. Dalam surat Al-Kafirun, Allah berfirman, katakanlah wahai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukan menyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk kalian agama kalian, untuk pula agamaku. Dari surat ini begitu jelas batasan toleransi yang Allah ajarkan kepada kita yang berkaitan dengan agama lain. Kita tidak boleh ikut-ikutan menjalankan ibadah mereka. Begitu pula kita tidak boleh memaksa mereka mengikuti kita. Dan surat ini memerintahkan untuk membersihkan diri dengan sebersih-bersihnya dari segala bentuk kemusyrikan. Jadi tidak boleh dicampur adukkan itu. Jadi toleransi itu jelas. Penutup, toleransi identik dengan moderasi.
dua istilah ini memang sedang santer dibicarakan dalam ranah diskusi para akademisi di negeri Pertiwi. Pada dasarnya memang dua kalimat ini perlu dipelajari lebih dalam lagi. Bukan karena seksi atau kontroversi, namun karena masalah ini seringkali menjadi faktor keributan dan kegaduhan. Tak jarang orang yang tidak paham dengan dua hal tersebut menjadikan kekerasan dan kezaliman untuk mengekspresikan perlawanan. Ya, maksudnya kalau orang tidak paham mana batasan-batasannya, kadang dia bisa terjerumus ke dalam ranah fundamental atau ekstrim, atau bisa juga dia terjerumus ke dalam ranah liberal. Makanya di ranah toleransi dan moderasi ini begitu dibahas, ya, maka orang akan berada di rel yang setidaknya itu masih dalam ranah yang dibolehkan dalam agama gitu. Kalau saya boleh memberikan contoh, ya perbedaan antar mazhab itu adalah ranah toleransi, ranah moderasi. Tapi kalau perbedaan antar manhaj itu sudah di luar dari ranah toleransi. Maksudnya toleransi kepada kalau internal ya, kalau di luar ya berarti ya, termasuk gitu. Maksudnya seumpama kalau yang kepada di luar Islam, seumpama yang mereka Kristen dan lain sebagainya mau merayakan ya perayaan-perayaan mereka ya itu terserah mereka gitu. Mungkin itu dari saya. Nanti kalau seumpama boleh susulan PPT ya nanti saya usahakan dibuat, Ustadz. Mungkin itu, syukron. Terima kasih. Ya. Baik, alhamdulillah kita sudah mendengarkan dua materi dari teman kita Dava dan Noval, yang dimana sebenarnya antara materi mereka ini saling terhubung ya. Kalau Noval kan bahas toleransi dan Dava dibilang sebenarnya toleransi itu bagian dari nasihat, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, untuk melengkapi presentasi dari mereka, kami buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sambil nunggu yang bertanya ya, saya ngasih masukan-masukan ya. Jadi yang pertama kan Dava ya. Yang pasti sih begini, makalah ini kan ada standarnya ya, standar makalah yang baik ya. Karena kita kan mau buat semacam buku Capitas Lecta ya. Capitas Lecta kode etik itu artinya buku itu akan menjadi rujukan. Nah, karena akan menjadi rujukan, maka saya sih husnudzon ini memang baru presentasi gitu ya, belum makalah aslinya ya. Makalah aslinya itu kan minimal 10 halaman ya. Kemudian kalau misal ada referensi ya, itu bisa pakai footnote ya langsung gitu. Di bawahnya ada footnote-nya, diambil dari mana gitu. Kemudian di akhir itu ada daftar pustakanya. Saya nggak membatasi untuk daftar pustaka itu, tapi harus ada di situ. Nah, dari dua makalah ini kan belum memenuhi syarat ya dari sisi jumlah ya, tapi saya husnudzon memang mungkin nanti akan dibuat 10 halaman. Kemudian ada latar belakang masalahnya ya. Kemudian ada pembahasan, kemudian ada kesimpulan gitu ya. Nggak mesti detail seperti pembatasan masalah, nggak mesti. Yang penting ada semacam pendahuluan tuh isinya latar belakang masalah. Kenapa sih judul ini penting gitu? Misalnya tentang toleransi. Kenapa toleransi itu penting gitu? Nah itu biasanya kan kalau secara teoritis ya, nanti pendahuluan teori ya, kerangka teori, kemudian pembahasan dan kesimpulan. Secara teori itu kan bisa dilihat dari
etimologi tadi ya, kemudian terminologi, toleransi itu apa, dari mana gitu ya. Apakah toleransi dengan tasamuh itu sama? Kalau sama itu pendapat siapa gitu ya. Kemudian novel nanti bisa bisa menambahkan tuh ya, misalnya kajian tentang moderasi, kemudian fundamental, ekstrim tadi itu ya. Kemudian ada kesalahan sedikit tadi tuh novel tuh, misalnya tentang eh, kalau ke internal itu toleransi, ranahnya ranah mazhabi gitu, kemudian ranah manhaji, kalau manhaji itu di luar orang Islam, tapi terus kemudian kalau di sana merayakan ya kita membiarkan. Nah, itu di situ ada ketidak konsisten dengan pengertian toleransi di awal gitu ya. Nah, kemudian penggunaan istilah-istilah moderasi, kemudian liberal tadi itu, nah itu harus dikaji juga di situ karena tadi di akhir itu menyebut bahwa toleransi itu sama dengan moderasi. Nah, padahal saya sama sekali nggak setuju itu. Tetapi nggak apa-apa, kamu bahas aja di situ. Apa yang disebut dengan moderasi gitu. Kalau antum membuka website saya itu banyak sekali ya tulisan-tulisan saya tentang moderasi itu, yaitu sesat dan menyesatkan kata-kata itu. Bahkan itu tidak sama dengan wasotiyah ya. Jadi kalau orang belajar belajar filsafat ya, itu dia pasti sangat serius dengan istilah-istilah itu. Saya tidak menyebut antum nih ya, banyaklah tokoh-tokoh besar di negeri ini ya. Itu dia seenak-enaknya aja itu ngomong tentang moderasi Islam, moderasi beragama gitu. Padahal Islam itu sangat kuat dengan istilah-istilah gitu. Kalau misalnya gini lah, misalnya eh, tentang toleransi, ini bisa aja kalau secara etimologi itu bermasalah ya, novel bisa aja menggunakan istilah tasamuh itu gitu. Ya bisa dipahami ya. Kemudian yang selama ini muncul ya di diskursus di perdebatan itu kan ketika menyamakan misalnya moderasi dengan wasatiyah misalnya gitu ya. Padahal itu dua hal yang sangat berbeda. Kalau kajian filsafat itu kan pasti kajian kajian etimologi, kemudian dari mana bahasa itu berasal. Kalau dari mana bahasa itu berasal, itu artinya nanti kita akan merujuk referensinya juga. Jadi kalau moderasi itu rujukannya pasti buku-buku barat, memang kata-kata itu dari barat kan. Tapi kalau kalau wasotiyah itu kita merujuknya pasti dari hasanah Islam yang namanya tafsir gitu ya, kajian para ulama gitu. Nah, itu dua-duanya bisa aja dibahas oleh novel itu dengan referensi yang sama gitu. Referensinya itu dari dua dua sumber yang dari barat dan dari Islam itu untuk nanti membandingkan. Tetapi kalau menyamakan misalnya ini bukan novel nih ya, umumnya ya menyamakan antara moderasi dengan wasatiyah itu tanpa ada penjelasan etimologis gitu ya. Nah, itu dia pasti bukan orang filsafat itu. Nah, dia ngikutin arus aja gitu. Dia nggak peduli itu bahwa istilah itu sebenarnya sangat berbahaya. Nah, itulah kenapa kemudian Islam itu kaya dengan istilah-istilah itu. Quran itu kan isinya itu kan istilah-istilah semua itu isinya itu. Ada wasatiyah di sana. Wasatiyah itu juga merujuknya bukan kepada Islam, merujuknya itu kepada umat, umatan wasato. Jadi kalau misalnya Islam wasatiyah aja udah nggak benar itu. Karena itu nggak merujuk kepada Quran. Yang merujuk kepada Quran itu umatan wasato gitu. Yang wasato itu umatnya bukan Islamnya. Kalau Islam apa? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafa. Itu Islam kafa ada di dalam Quran. Gitu ya. Jadi karena makalah-makalah ini akan menjadi semacam rujukan untuk
adik-adik kelas nanti gitu ya. Maka standarisasi itu menjadi sangat penting di situ. Nah, nanti Noval terus Dava nanti kalau udah jadi 10 halaman japri ke saya ya. Nanti biar saya perbaiki lah. Jadi saya ingin bantu supaya makalah ini standar. Karena kalau kita meletakkan perspektif yang belum benar misalnya gitu ya, terus nanti dibaca oleh orang, ya tadi kayak Dava tadi bilang, nasihat itu bisa jadi kontraproduktif, mencegah kebaikan, malah menyuruh keburukan gitu. Kan malah jadi seperti itu, kita akan meninggalkan ilmu yang salah dan itu akan dibaca terus oleh orang. Nah, ini terlepas dari diskursus ini, tetap saya berikan ruang yang luas ya kepada mahasiswa untuk mengembangkan ya, sampai 10 halaman itu silahkan dikembangkan. Ucapan saya ini bisa jadi juga salah, tetapi harus dirujuk ya, harus merujuk gitu, referensinya apa yang jelas, terus taruh di bawahnya, terus ada footnote-nya gitu ya. Nah, ini semua harus berstandar seperti itu supaya upaya-upaya optimal kita itu kemudian menjadi amal soleh kita nanti kalau dibaca orang lain gitu. Itu catatan dari saya dan juga untuk semuanya. Presentasi ya memang standarnya pakai PowerPoint aja gitu, singkat-singkat tapi dari PowerPoint itu kan juga udah ketahuan gitu ya, sejauh mana kita punya pemahaman yang baik tentang makalah yang kita buat gitu ya. Nah, sambil menyelesaikan yang 10 halaman itu. Nah, itu jadi semoga minggu depan ini ketua kelasnya sudah mulai mengingatkan siapa yang presentasi ya. Yang kedua, semuanya kalau bisa minggu depan itu sudah beres. 2 minggu lah. 2 minggu itu udah bereskan makalah yang kita ini ya. Sehingga setelah UTS itu kita hanya akan fokus kepada 2 ya. Pertama itu presentasi PowerPoint dengan asumsi makalahnya sudah beres gitu ya. Yang kedua, nanti ketua kelasnya buat tim ya, tim untuk menyusun itu menjadi buku yang bagus, covernya yang bagus gitu ya. Nah, itu bisa dicetak 2. Kalau 2 kan 25 orang kan insya Allah terjangkau lah. Nggak nyampe 10.000 lah ya masing-masing orang gitu ya. Nah, itu nanti sebelum dicetak saya akan lihat juga keseluruhannya, kemudian kata pengantarnya juga sudah dimasukkan ya dari Pak Nirwan dan saya gitu ya. Nah, terus kemudian cara membuat Kapita Selekta juga apa namanya daftar pustaka ya. Daftar pustaka itu nanti disatukan di belakang gitu. Nah, itu nanti ada cara-caranya, nanti saya kasih tahu. Nah, sementara itu masukan saya baik ke pemakalah yang hari ini saya mengapresiasi antum sudah memberi pencerahan lah kepada kita, silahkan yang lain bertanya. Saya kalau disuruh tanya banyak ini, cuma kan saya dosen. Kalau dosen yang bertanya kan nggak produktif ya. Saya kalau suruh nanya banyak banget pertanyaan saya. Tapi saya yakin antum semua juga sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan. Ada Novia, ada Nurul, ada Muhammad Iqbal, pasti udah siap semua itu. Nah, saya kira ini dari saya menambahkan aja. Silahkan dilanjutkan. Faizal. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya lihat sudah ada yang raise hand. Saudara Iqbal mungkin mau bertanya. Silakan ditujukan ke siapa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Hasanuddin. Saya mau bertanya ke Dava kali ya untuk bagian etika dalam strategi memberikan nasihat dalam dakwah Islam gitu ya. Ada yang mau saya tanyakan yaitu di dalam memberikan nasihat ada adab-adab yang perlu kita perhatikan seperti yang tadi sudah ada yang dijelaskan gitu. Nah,
yang mau saya tanyakan adalah apakah berbeda objek yang mau kita nasihati dengan cara yang kita nasihati. Misalkan kita menasihati kepada teman, kemudian kita menasihati kepada pemimpin. Nah, apakah ada perbedaannya? Dan kemudian ya maaf. Kemudian apakah ada perbedaannya dan caranya itu seperti apa? Nah, terima kasih, itu aja. Nah, itu dulu. Ya. Baik, terus. Baik, mungkin kita tampung dulu ya pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya dari teman-teman. Kalau enggak, ada nih. Novia, ya, kepada saudari Novia, dipersilahkan pertanyaannya kepada siapa? Saya mau bertanya ke Naufal. Saya mau bertanya, tadi kan dijelasin tentang toleransi ya, sama dengan pengertiannya dengan moderasi. Tapi kan tadi kata Pak Sastra, Ustadz Sastra, moderasi itu sebenarnya pemikiran yang sesat. Nah, kalau menurut Naufal sendiri, persamaan dari toleransi dan moderasi itu apa? Terima kasih. Baik, mungkin kita persilahkan dulu ke dua pemateri kita untuk menjawab. Nanti setelah dijawab, mungkin teman-teman bisa mempersiapkan untuk bertanya kembali kalau masih ada waktu gitu. Jadi kita persilahkan kepada pemateri. Tadi dari Iqbal bertanya ke Saudara Dava dan Novia bertanya ke Saudara Noval. Dipersilakan. Ayo Dava dulu. Dava dulu. Dava udah siap menjawab. Kalau masih mempersiapkan jawaban, mungkin Nova bisa. Ya, Noval dulu. Noval biasanya lebih cepat tuh, langsung tuh. Silahkan Noval. Dua-duanya tuh, nggak ada suara. Kalau dilihat dari partisipasi, kayaknya Novel sama Dava nggak ada deh. Oh, ada Dava, Ini ya? Dava ada. Ini Maaf terlempar tadi, bukan? tadi Oh, itu Novel apa juga ada. ada, ya maaf tadi ada koneksi ya. Baik, Bismillah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Iqbal. Kalau menurut saya ya, saya pribadi, memang kalau kita mau menyampaikan nasihat itu emang perlu ada itu ya, tadi apa yang dibilang Saudara Iqbal itu untuk apa, sebuah apa, penyampaian strateginya gitu, emang perlu Perbedaan. ya perbedaan yang harus kita tangkap gitu, Bal. Jadi maksudnya kita menasihati orang tuh jangan asal-asal sembarangan bicara gitu. Maksudnya kita menasihati orang lain, tapi kita menasihatinya tuh bukan kepada apa yang dia tuju gitu. Misalnya kita malah menasihatinya dengan berseberangan gitu tentang apa masalah-masalah hal yang lain gitu, yang jadi ibaratnya itu jadi nggak nyambung gitu. Malah kita membuat si orang yang dinasihatin ini malah jadi kebingungan gitu, Bal. Jadi menurut saya untuk menasihati itu mungkin butuh ilmu yang tinggi untuk bisa menyampaikan nasihat kita ke orang lain dengan etika yang baik dan ini kenapa ya?
Kenapa, Dava? Bentar, Ustaz, ini kok the host has Kenapa? escaped you. The host has escaped you to start your video. Apa ya ini? Jangan bingung, Dava. Kamu jangan bingung. Kamu ngomong aja udah denger kok. Jadi saya mungkin ulang pertanyaannya ya. Jadi Hmm. Dava, kamu nggak nyambung ya dengan pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya itu begini, apakah dengan objek berbeda itu juga membedakan cara atau strategi atau materi nasihat itu? Itu jadi apakah perbedaan objek juga berkonsekuensi kepada perbedaan nasihat gitu ya, misalnya kepada teman dan atau kepada penguasa apakah beda? Kalau beda itu mungkin kenapa dan apa aja bedanya? Mungkin itu. Kayak tadi disebutkan kepada Firaun ya oleh Musa itu kan lemah lembut misalnya. Itu kan sebenarnya ada poin juga tuh di situ yang bisa jadi bahan untuk menjawab itu. Nah, itu pertanyaannya tuh, Dava. Gimana? Dava masih ada? Mungkin Dava ini ya mau Ya, khotib ada, kali Ustaz. jadi. Ya. Oh, kirain mau khotib. Ya. Ayo silakan. Pertanyaannya itu ya, Ya. bukan yang jawaban barusan, bukan. Jawaban barusan nggak nyambung. Ya. Coba jawab lagi. Apakah perbedaan objek nasihat itu kemudian membedakan nasihat itu sendiri, baik strateginya, caranya maupun materinya gitu? Jawabannya Hmm. Dava, Ya, Ustaz. ayo jawab. Itu suara kayak suara dapur ya. Mungkin dari kawan-kawan yang lain kali ya, Ustaz, saya kayaknya belum bingung ya mau jawab apa gitu ke saudara Iqbal, takut nanti salah lagi. Ya, jadi gini, Iya. nanti Dava kamu Iya. pertanyaan Iqbal ini ya, kamu cari di referensinya ya. Walaupun sebenarnya bahannya sudah ada sih tadi itu ya tentang kisah Nabi Musa dengan Firaun tadi, tapi pertanyaan ini tolong nanti jawabannya itu masukkan juga di dalam tambahan makalah itu gitu ya. Kalau saya baca esensi dari makalahnya Dava itu kan memang berbeda ya. Berbeda itu pertama ada dua menurut saya setidaknya. Yang pertama dari sisi esensi nasihat. Tentu yang namanya nasihat itu dengan dua objek yang berbeda, tentunya masalahnya juga berbeda gitu. Apa yang dialami oleh Jokowi misalnya sebagai penguasa dengan dialami oleh Iqbal misalnya, itu kan masalahnya pasti beda tuh. Iqbal masalahnya apa sih? Jokowi masalah apa sih gitu. Artinya secara esensi tentu nasihat itu akan berbeda dengan objek yang berbeda. Kenapa? Karena setiap objek itu, setiap orang lah ya, pasti punya masalah masing-masing gitu. Kalaupun sama ya bisa jadi, tapi secara umum pasti punya masalah masing-masing gitu. Nurul, punya masalah nggak hari ini? Nurul punya masalah hari ini? Belum, Ustaz. Baru mulai Alhamdulillah. tadi. Bukan, kamu hari ini punya masalah nggak? Ini ya. Kamu hari ini punya masalah nggak, Nurul? Belum, Ustaz. Belum Oh punya. belum, oh belum punya. Oh, Masa masalah. ya pasti Masalah ada ini. lah. Oh iya. Bukan makalah loh, masalah. Kamu punya Oh, masalah nggak hari ini? punya, Ustaz. Pasti punya, pasti. Kamu, Novia, punya nggak? Punya, Ustaz. Ya kan, punya kan? Dan dua orang itu walaupun satu kelas, pasti beda tuh. Pasti beda gitu.
bisa jadi masalahnya dengan keluarga, bisa jadi dengan diri sendiri, bisa jadi dengan teman dan seterusnya, bisa jadi dengan tugas-tugas kuliah dan seterusnya. Dan banyaklah ya. Jadi mungkin saya bantu ya untuk mempercepat ya. Jadi memang kita membuat makalah, kemudian mempelajari itu memang sangat penting ya. Kemudian menyampaikan jawaban-jawaban yang tegas, yang bernas itu memang penting banget ya. Dava ya harus banyak belajar lagi ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan etika. Kalau etika itu merujuknya kepada Al-Qur'an ya. Cara menasehati orang lain itu memang merujuknya kepada nas itu ya. Yang tadi itu Dava sudah memberikan beberapa poin di situ ya, termasuk yang bagaimana Nabi Musa kepada Firaun ya. Coba bayangkan seorang Firaun yang durjana, yang diktator itu ya, itu dimintanya nasihatnya itu lemah lembut, kemudian siapa tahu dia sadar itu bahasa Allah tuh luar biasa ya. Siapa tahu dia sadar gitu. Bayangkan aja itu karena apa? Karena di dalam Islam itu nasihat itu ya tidak memaksa itu. Sama dengan Islam itu la ikraha fiddin, tidak memaksa, tetapi nasihat itu memang harus disampaikan. Bahkan agama adalah nasihat kan. Rasulullah itu kan nasihat, memberikan basyirah ya, memberikan bisyarah, memberikan kabar gembira sekaligus peringatan gitu. Jadi antara kabar gembira dengan peringatan ya, kabar gembira mau masuk surga, peringatan orang itu bisa masuk neraka gitu ya. Itu secara seimbang kalau kita sebut semua itu adalah nasihat gitu. Nah, jadi dua aspek itu akan membedakan ya antara materi nasihatnya dan juga cara menasehati itu ada rujukan nasnya itu dan itu cukup banyak dan Rasulullah kan banyak memberikan contoh ya di dalam Al-Qur'an itu ya. Mungkin sementara itu, silakan Noval sekarang. Jawab yang tegas, jelas gitu. Iya, semoga aja jelas ya, Ustaz. Pertama saya mohon maaf nggak nyalakan kamera karena agak kurang enak badan. Tadi tentang pertanyaan dari Novia ya kayaknya ya. Sebenarnya saya pribadi tidak mengatakan sama ya tadi ketika saya presentasi, namun saya mengatakan identik. Nah, jadi identik itu tidak sama, akan tetapi ada persamaannya gitu. Jadi tidak mutlak sama gitu, tapi ada beberapa komponen dari yang saya pahami antara toleransi dan moderasi itu sama. Memang perspektif atau ilmu yang saya ambil itu mungkin dari rujukan yang berbeda dengan Ustadz Ahmad Sastra. Saya ngambil dari bukunya Prof. Qurey Shihab, Wasatiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama. Mungkin ya tentang nanti dari sudut filsafat mungkin moderasi ya kalau menurut Ustadz Ahmad Sastra tidak benar, beda dengan wasatiyah, yaitu saya kurang inilah kita skip dulu tentang hal itu, tentang toleransi gini. Jadi kalau toleransi tadi juga agak kurang jelasnya itu, saya kasih contoh saja. Toleransi dalam internal Islam itu identiknya dengan moderasi itu. Jadi kita sama-sama bermain dalam ranah yang masih diterima gitu. Toleransi dan moderasi itu sama-sama di ranah yang masih diterima. Semuanya walaupun saya Muhammadiyah tidak kunut, akan tetapi kalau saya kunut pun nggak apa-apa, itu masih dalam ranah toleransi gitu. Kalau seumpama saya sholat tarawih yang Muhammadiyah itu pakai yang 11, lalu ketika di Masjid NU pakai 23 juga nggak apa-apa, itu ranah toleransi dalam internal yang saya maksud gitu. Tapi kalau sudah keluar, kayak ini kita di yang toleransi dulu ya, jadi kesamaannya gitu. Yang kita lepaskan yang moderasi. Kalau yang toleransi ke internal gitu, kalau yang ke eksternal, jadi ya dia akan mengakui kalau dia memang di luar dari Islam.
Jadi kalau semuanya kita dan NU itu masih dalam satu ranah Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita toleransi berbeda nggak apa-apa gitu kan. Saya mau dia orang NU gitu berbeda nggak apa-apa. Tapi kalau itu kok keluar dari keislaman tapi dia ngaku Islam, maka nggak boleh. Seumpamanya Ahmadiyah, dia ngaku Islam tapi meyakini kalau setelah Nabi Muhammad ada Nabi lagi. Lah, itu toleransi dalam hal internal itu sudah nggak boleh kalau kejadiannya seperti itu gitu. Jadi Ahmadiyah itu nggak apa-apa kalau dia mau ngomong setelah Islam ada setelah Nabi Muhammad ada Nabi lagi, yang penting dia ngomong bukan Islam. Nah, Ahmadiyah kalau ngomong setelah Nabi Muhammad ada Nabi lagi tapi dia ngomong agamanya seumpamanya Konghucu gitu, ya nggak masalah karena sudah di luar Islam. Nah, sama kayak Nabi Kristen ya ngomong Nabi Isa Tuhan, itu ya kita nggak membiarkan keyakinan itu karena memang sudah tidak mengklaim kalau Islam gitu kan. Dia mengatakan ini keyakinan Kristen, Nasrani kayak gini. Nah, maka di situ ya Islam ya bagimu agamamu, bagiku agamaku gitu. Nah, yang identik dengan moderasi atau yang mungkin yang diterima Ustadz Ahmad Sastra Wasatiyah itu ya sama kayak gitu. Itu kan harus apa itu manhaj. Berbeda madhab, lah itu dalam ranah moderasi itu atau wasatiyah itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sudah berbeda manhaj, ya itu udah nggak diterima gitu. Kalau yang di luar Islam ya itu sudah di luar moderasi atau di luar wasatiyah itu gitu. Tapi kalau menurut Prof. Quraish Shihab, moderasi dan wasatiyah itu sama, Ustaz. Di bukunya dijelaskan seperti itu. Iya, baik. Jadi nanti itu dikaji ya di dalam makalah itu, tolong ditambahkan ya. Meskipun saya nggak setuju, nggak apa-apa, karena kan nanti ada rujukannya ya. Tolong nanti rujuk kepada genealoginya ya, bahasanya itu loh. Moderasi itu dari mana sih bahasanya gitu ya, dari Barat, kan gitu kan jelas tuh. Kalau dari Barat kan rujukannya Barat gitu ya. Apa sih Barat membahas moderasi itu apa sih gitu. Nah itu harus kuat di situ. Kalau nanti kuat di situ, nanti baru akan ketahuan kan Quraisy Shihab itu ke arah mana gitu ya. Walaupun surah Mufasir ya saya juga membacanya ya. Justru saya nggak setuju karena saya sudah membaca. Nah kemudian saya sih menyarankan begini, mungkin antum ke tasamuh aja ya, jangan ke toleransi deh. Mungkin untuk lebih selamatnya nih, antum ke tasamuh. Ini sekali lagi ya, ini karena buku ini akan menjadi rujukan. Ini masalahnya. Sekali kita memberikan satu problem ya di dalam tulisan-tulisan ini, kemudian tidak merujuk gitu ya, nah itu nanti jadi persoalan. Tapi selama itu merujuk, silahkan. Nanti kan akan saya koreksi ya. Nah, kenapa saya mengoreksi itu ya? Khawatir juga kita kalau kita tuh meninggalkan sesuatu yang nggak baik gitu ya. Nah, nanti Noval coba ya, misalnya ada fakta-fakta juga ya. Ini menarik ini tasamuh ini. Kemarin ini dikaji oleh anak Malaysia ini yang tentang tasamuh ini untuk tahun kemarin ya. Sekarang secara faktual juga sudah muncul ya beberapa fakta-fakta, misalnya Said Akil ya. Said Akil kan begitu indahnya bicara tentang non-muslim ya, tapi begitu kerasnya kepada sama muslim, yang salafi lah, terorisme dari salafi lah gitu ya. Nah itu juga coba dikaji ya. Kemudian yang kedua, Menteri Agama, dia bilang bahwa selama Ramadan itu umat Islam tidak boleh ceramah di masjid yang menyebutkan bahwa Islam itu yang agama yang benar, satu-satunya agama yang benar, misalnya gitu ya. Saya tahu betul itu sudah jadi problem akidah lah ya. Nah itu perlu juga itu kemudian dikaji oleh Noval ini, karena saya lihat dari jawaban Noval ini antum punya potensi gitu, potensi intelektualnya punya nih, makanya saya tantang jadinya. Nah tantangan saya adalah kajian-kajian kontemporer yang hari ini
meskipun tidak selalu disebut orangnya, tapi kalau dalam kajian ilmiah nggak apa-apa juga bahwa apakah yang kemudian disampaikan oleh Said Akil itu di mana nih titik persoalannya gitu. Malah banyak hal lah itu. Nah, itu yang justru harus diungkap sekarang ini supaya masyarakat tahu gitu bahwa cara pandang seperti itu nggak benar gitu loh. Misalnya memang Islam itu kita menyebutkan Islam itu benar dan itu di masjid, masa nggak boleh? Nanti mau bilang Islam itu bukan satu-satunya, yang lain juga benar. Nah, padahal itu sudah masalah manhaj kan, sudah masalah kepercayaan, keyakinan gitu. Begitu juga tentang Ahmadiyah tadi, itu bagus juga itu. Itu diungkap bagus sekali itu. Eh, Meskipun faktanya kemudian negeri ini memang tidak mempersoalkan ya, dari setiap periode rezim itu kan ada yang kemudian mendukung gitu, macam-macam lah itu. Nah, itu memang kajian novel ini kajian yang paling dibutuhkan ya hari ini ya untuk umat ini ya. Kalau kita sih eh, mungkin berbeda berdiskusi di sini sih nggak masalah. Tapi kalau masyarakat itu bukan lagi diskusi dia. Misalnya Ahmadiyah di mana itu waktu itu di Banten kalau nggak salah itu kan dibakar ya rumahnya itu nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Tapi itulah fakta. Nah, kenapa seperti itu? Mungkin dari sisi pemahamannya itu nggak komprehensif itu. Mungkin karena belum memahami hakikat dari tadi ya tentang tasamuh lah ya, tentang bagaimana sikap kita terhadap perbedaan dan penyimpangan gitu ya. Memang kita nggak menyebutkan kalau Ahmad itu menyimpang, ya memang menyimpang. Orang dia itu memang aku Muslim kok. Orang kitabnya namanya Tazkirah dan saya sudah membaca kitabnya. Memang dia mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad, memang begitu itu. Menyimpang, iya menyimpang. Tapi kenapa kemudian berkembang? Bahkan hari ini kemarin kan ada tuh di video kalau antum pernah ngelihat ya, itu di daerah sini malah Kemang itu. Dalam situasi carut marut seperti ini negeri ini, mereka terus bergerak. Ternyata mereka bikin gedung yang luar biasa Ahmadiyah itu di Kemang itu. Mereka terus bergerak gitu. Nah, ini menjadi satu makalah yang menarik kalau menurut saya. Tadi disebutkan misalnya tentang radikalisme, tentang liberalisme gitu ya, moderatisme gitu ya, itu diungkap aja gitu. Tapi kemudian disandingkan juga dengan cara pandang Islam. Kenapa begitu? Karena ini saya sebut sebagai jebakan intelektual. Jadi ketika umat Islam, siapapun itu, dan saya memperhatikan betul karena saya kebetulan mengkaji itu, saya kebetulan sebagai dosen juga pemikiran Islam itu ya, saya sangat concern ya. Buku-buku saya juga tentang pemikiran. Tiap hari saya bicara pemikiran, memang saya concernnya di situ ya, ngajar itu ya. Maka saya lihat gitu, ketika seorang muslim, intelektual muslim, kemudian dia terlibat dalam perdebatan tentang moderatisme, liberalisme, ekstremisme, terorisme, pokoknya isme-isme lah gitu ya, itu jelas langsung berbeda pendapat semua, pasti itu, karena memang itu dari barat itu ya. Akhirnya umat Islam itu ada yang setuju, ada yang nggak setuju gitu. Padahal dari istilahnya aja sudah dari barat itu. Apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan Islam, Islam moderat, gitu, Islam liberal, Islam fundamental, itu udah salah total itu secara bahasa tuh salah itu. Karena dia bilang Islam, harusnya bukan Islam gitu, orangnya gitu. Muslim kalau mau. Muslim tuh ada dua, Muslim normatif, Muslim empirik gitu. Kalau normatif tuh namanya Muslim tuh ya keren, wala tamutunna illa wa antum muslimun gitu, orang-orang yang tunduk kepada Allah ya. Tapi faktanya ada orang aku muslim justru bermasalah. Itu empiriknya begitu, sama dengan Islam dan Muslim. Islam itu nama agama, Muslim itu orangnya. Maka Muslim itu pastinya tidak secara normatif mewakili Islam, tapi secara empirik tidak. Kita contohnya, apa kita mampu mewakili Islam ini? Enggak, pasti kita akan mengatakan saya banyak kekurangan. Walaupun saya aku Muslim, tapi saya banyak. Pasti begitu, itu empiriknya. Nah, karena itu ini sekalian saya menyampaikan ya bahwa
kesalahan pertama dari diskursus pemikiran kontemporer hari ini adalah ketika menyandingkan istilah-istilah dari Barat setelah kata Islam. Itu salah besar itu. Tapi kalau Muslim moderat itu masih bisa diskusikan, silahkan diskusi. Muslim fundamental misalnya gitu, silahkan diskusi. Itu dalam arti gini, Muslim empirik, gitu ya, Muslim empirik yang kemudian menyalahi nas di dalam tindakan-tindakan yang secara normatifnya itu kemudian tidak mewakili, gitu ya. Misalnya bom bunuh diri itu tidak mewakili Islam normatif, tidak, nggak ada itu, nggak ada namanya bom bunuh diri gitu, nggak ada itu. Bunuh diri aja udah salah gitu ya. Itu kemudian dia mengatasnamakan jihad, ya berarti pemahaman jihad dia salah di situ. Nah, kemarin saya udah menulis beberapa tentang bom bunuh diri, langsung saya tulis ya, tentang kebodohan dan kejahatan. Jadi bom bunuh diri (2) antara kebodohan dan kejahatan. Saya urai betul di situ. Tapi begini, dalam setiap narasi radikalisme, terorisme itu pasti ada yang diuntungkan. Saya setback ke belakang misalnya tentang hancurnya WTC itu secara saintifik hari ini sudah sangat diragukan bahwa itu sebenarnya adalah rekayasa Amerika sendiri untuk mendapatkan anggaran dan sekaligus untuk menjatuhkan Islam. Dan semua orang sudah tahu sekarang. Nah, polanya sama gitu, selalu sama seperti itu. Ujung dari bom bunuh diri kemarin apa? Itu Polri meminta anggaran 14,4 triliun. Coba bayangkan itu. Nah, ini semua memang ini mungkin belum menjadi belum menjadi bagian antum ya, mungkin karena masih semester 6 kali ya. Tapi saya yakin sih sudah banyak yang kemudian memasuki wilayah itu ya, masuk wilayah yang lebih jauh, lebih dalam lagi tentang fenomena-fenomena ini. Kalau memang antum betul-betul menjadi seorang pembelajar, mengisi waktu-waktu betul-betul untuk belajar, apalagi bulan Ramadan ini gitu ya. Tetapi kalau masih ada mahasiswa semester 6 ini ya, misalnya mohon maaf ya, misalnya di antara antum tuh masih ada yang mengisi Ramadan tuh dengan main game misalnya ya, game online atau apa gitu, itu saya sangat meragukan ya. Mestinya antum menjadi orang-orang hebat, anak-anak muda yang tangguh, yang membela agamanya dengan berani, dengan argumentasi yang kuat, kemudian menyampaikan pendapat-pendapat dengan terang benderang, ya. Kalau tidak ada di pihak hak, pasti ada di pihak kebatilan. Jangan diam, jangan menjadi setan bisu. Jangan berdiam diri atas kezoliman-kezoliman. Jangan pernah berdiam diri atas keburukan-keburukan. Memang Allah menghadirkan seperti itu. Itu kan karena untuk menguji kita. Jangan pernah stres, kenapa sih ada orang kafir itu. Jangan, memang Allah menentukan seperti itu. Kalau Allah mau menjadikan semua beriman juga bisa, gampang itu. Tapi kan Allah sendiri sudah menyatakan dengan tegas bahwa ini semua untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang kemudian beriman kepada Allah. Begitulah fragmen sejarah para nabi. Setiap Ustaz, nabi dihadirkan juga musuh-musuhnya gitu. Nah, ini hari ini juga pengulangan sejarah di mana antum juga harus berpihak kepada nabi. Jangan berpihak kepada kebatilan. Bagaimana? Ya, tergantung kapasitas kita. Silahkan optimalkan dakwah ini ya dengan etika-etika yang baik. Salah satunya argumentatif. Itu salah satunya ya. Argumentasi itu tidak bicara orang per orang, tetapi bicara gagasan-gagasan. Orang itu bisa disebut, bisa tidak. Kalau tulisan saya biasanya nggak pernah menyebut orang. Walaupun orang udah tahu maksud saya itu apa, tapi saya menghindari menyebut orang. Kalau barusan saya sebut itu hanya untuk menegaskan aja supaya nanti novel itu nggak salah gitu. Tapi nggak usah disebut juga. Itu ya. Nah, mungkin sementara itu saya harus ngajar lagi. Tapi boleh kalau ada respon boleh mungkin dari yang lain sebentar aja sebelum izin ditutup oleh bertanya moderator. sebentar, Ustaz. Gimana? Izin bertanya tentang unek-unek saya lah. Boleh. Ini apa terakhir ya novel ya, soalnya saya mau ngajar lagi nih. Ya, kan Full kalau Jumat. kalau
menurut saya gitu. Kayak tentang toleransi, kayak moderasi itu kan kayak kosakata yang sudah begitu menyebar dan digunakan mungkin di kalangan akademisi itu udah sangat familiar gitu. Bahkan kalau hari ini kita mau menyebutkan tentang menerima apa namanya perbedaan dengan orang lain dan kita berlapang dada itu kan kalau ngomong tasamuh kayaknya kok orang banyak yang nggak paham gitu. Dan itu kayaknya udah dari dulu juga kalau sepemahaman saya udah dari dulu dikatakan oleh orang gitu kan. Ya udah kita toleransi aja lah gitu. Kalau moderasi memang baru mungkin beberapa tahun ini gitu akan tetapi kalau di kalangan akademisi kemarin saya juga ikut pendidikan kader di Muhammadiyah di Bandung itu temanya juga moderasi beragama. Bahkan kalau saya pelajari dari punyanya Prof Quraisyhab itu kan jadi lebih ini sih apa ya kayak lebih ke islamisasi istilah sih kalau menurut saya. Ya apa ya saya kurang memahami secara filsafat. Atau malah kebalikan ya. Enggak gini maksudnya gini Ustaz, kan udah banyak digunakan moderasi Iya, itu iya. ke larinya akhirnya ke pluralisme, kalau di fikih Iya. ke kontemporer. Lah tapi kalau Quraisy itu lebih ya lurus gitu. Jadi moderasi itu ya Islam yang kafah itu gitu. Bukan Iya, yang iya. gitu Ustaz. Oke ya. Oke, jadi saya mau jawab ya. Jadi gini. Di Ghazul Fikr ya, di Ghazul Fikr tuh ada istilah yang lain yang namanya Ghazul Mustalahat namanya. Kalau saya nggak salah, saya agak lupa nih. Jadi namanya perang istilah namanya. Jadi ada tuh perang istilah, kamu bisa buka tuh di Google ya, perang istilah itu. Memang istilah-istilah ini saya agak lupa juga nih ya, Novel ya. Di Quran tuh ada ya, bahwa orang-orang kafir itu menggunakan bahasa-bahasa yang indah. Novel ingat nggak itu ayat apa itu? Lupa saya. Jadi orang kafir itu dari zaman Nabi itu menggunakan istilah-istilah yang indah untuk menipu itu umat Islam gitu. Itu kan ada asbabun nuzulnya ya. Nanti coba saya buka. Saya sempat sih nulis tentang itu ya. Yang kemudian Rasulullah itu meminta untuk tidak menyebut istilah yang digunakan oleh orang Yahudi itu loh. Apa li'an atau apa itu ya? Lupa Wala saya. Nanti deh saya. Gimana tuh? Novel ingat nggak? wala taqulu rohina wa qulu Nah, gitu. rohina. Ya, itu intinya di situ. Jadi dari dulu sudah ada dan kemudian Allah juga udah menegaskan bahwa mereka tuh menggunakan istilah-istilah indah untuk menipu gitu. Nah, penelitiannya Profesor Hamid Fahmi Jarkasi ya ketika beliau menyampaikan tentang liberalisme dan pluralisme itu bahkan di kalangan pesantren ya namanya pluralisme itu diterima gitu. Kenapa pluralisme diterima? Karena disampaikannya itu dengan bahasa-bahasa indah. Padahal hakikatnya enggak. Jadi itu ditutupin itu. Misi aslinya itu yang namanya pluralisme itu kesesatan yang kemudian difatwa sesatkan oleh MUI tahun 2005 itu di situ ada definisinya jelas dan definisi itu benar-benar merujuk kepada asal kata pluralisme itu gitu. Tapi ketika kemudian disampaikan ke pesantren-pesantren dengan bahasa-bahasa yang indah bahwa pluralisme itu adalah cara kita untuk perdamaian antar itu ya udah ada kata-kata damai gitu, damai. Nah, kata-kata damai ini yang menipu gitu. Memang ini ada agenda-agenda Ghazul Fikr itu salah satunya adalah bahasa. Itulah kenapa Naqaib Al-Atas begitu serius tentang bahasa. Saya tahu persis namanya di Muhammadiyah itu tidak mempermasalahkan, kalau di NU apalagi lebih bukan mempermasalahkan lagi, malah menyebarkan. Saya tahu persis semua ini, ya saya tahu persis semua ini. Saya hanya menyayangkan aja ketika Islam kemudian punya istilah-istilah yang jauh lebih kaya, yang kemudian secara epistemologi akan merujuk kepada otoritatifnya itu tafsir gitu ya. Kalau udah perbedaan tafsir, selama itu ada tafsirnya nggak ada masalah gitu ya. Tetapi ketika moderasi kemudian didekati secara kontemporer, kemudian merujuk kepada orang Barat lagi gitu ya. Nah itu memang
memang itu harus didudukkan secara tegas gitu. Kalau itu kemudian dicampur aduk gitu ya, kemudian kita menempatkan bahwa moderasi itu sesuatu yang benar adanya hanya karena itu udah dipakai umum, ya kita udah terjebak. Itu kalau bahasa saya begitu. Nah, bahasa saya ini kan sebenarnya terkait dengan profesi saya sebagai dosen pemikiran. Jadi memang concern saya itu ada di situ. Ya, kalau saya melihat misalnya kajian-kajian yang tidak didasarkan oleh basis filsafat yang kuat, itu dia mengabaikan, memang seperti itu gitu. Bahkan mendukung gitu. Karena dia nggak punya basisnya gitu. Nah, memang Ghazul Fikr ini kan namanya juga perang pemikiran gitu ya. Namanya perang pemikiran itu ya, kalau orang pemikiran ya sangat serius. Kenapa saya sangat serius? Ya saya kan saya bidang pemikiran. S3 saya pemikiran gitu, pemikiran Islam gitu. Maka saya sangat serius. Nah, saya tahu persis tuh perkembangan di kalangan mahasiswa, di kalangan intelektual muslim di Indonesia. Itu udah saya bahas di tulisan-tulisan di website saya itu. Misalnya moderasi Islam. Ya, misalnya gini tulisannya gini. eh, Islam moderat gitu ya, narasi Islam moderat dari pluralitas sosiologis ke pluralisme teologis. Jelas itu jelas sekali tulisan itu bergenrenya genre pemikiran Islam, filsafat itu. Nah, itu bisa dibuka, kamu buka aja di Google, eh, Islam moderat, ya Islam moderat ya, dari pluralitas sosiologis ke pluralisme teologis Ahmad Sastra, itu klik aja itu jelas di situ, argumennya jelas, semuanya jelas, ada semua bisa dibuka. Nah, ini kritik saya kepada kaum intelektual Islam di Indonesia yang tidak punya basis filsafat, tapi kemudian bicara pemikiran, padahal dia juga tahu persis bahwa ada namanya Ghazul Fikr. Ghazul Fikr itu adalah perang pemikiran. Perang pemikiran salah satunya adalah perang istilah. Istilah adalah bicara tentang bahasa-bahasa. Begitulah Allah sudah mengingatkan kita bahwa orang-orang kafir itu akan menggunakan bahasa-bahasa yang indah untuk menipu umat Islam. Nah, itu pengantar dari saya untuk novel ya. Saya bangga lah sama novel nih. Jadi kamu dari dulu juga punya potensi bagus. Jadi saya berharap novel punya makalahnya yang bagus ya. Mau pakai Quraisy Shihab, mau terserah bebas. Yang penting rujukan itu kuat gitu. Dan kamu tidak semata-mata berdiri sebagai eh, pengikut Quraisy Shihab ya, tetapi juga harus kritis. Antum orang Muhammadiyah tetap kritis kepada Muhammadiyah. Dia bukan agama, dia adalah pendapat-pendapat. Jadi tetap harus kritis supaya kamu menjadi kader Muhammadiyah yang kritis ya. Itu. Nah, ini semua mumpung kita masih muda ya, masih banyak harapan insya Allah. Semoga kader-kader Muhammadiyah seperti Noval ini tumbuh lebih banyak lagi ya, yang bukan hanya membebek ya, tetapi betul-betul mengkritisi secara argumentatif, karena secara faktualnya memang pendapat-pendapat itu banyak gitu ya, itu bisa dikaji secara keseluruhan, tidak membatasi di dalam bingkai keorganisasian, tapi bicaralah tentang Islam ini, bicaralah tentang ilmu-ilmu keislaman yang begitu luasnya, luar biasa. Baik, saya kira ini sementara Faisal ya, langsung saya tutup aja ya. Terima kasih sudah jadi moderator pagi hari ini. Terima kasih buat Dava. Dava perbaiki lagi, nanti saya bantu. Noval, terima kasih ininya sharing ilmunya luar biasa. Semoga yang hadir pagi hari ini bisa mendapat ya percikan-percikan spirit lah di dalam kita memperjuangkan agama ini melalui dakwah pemikiran ya. Kemudian tentu mata kuliah kita kan tetap pada etika ya, etika dakwah ya. Kode etik dakwah itu tetap harus fokus ke situ, dari si makalah itu tetap harus disinggung itu. Berikan contoh-contoh bagaimana Rasulullah berdakwah, bagaimana Rasulullah menyampaikan tentang kesesatan-kesesatan orang jahiliyah dulu ya. Apakah setengah-setengah atau tegas gitu ya. Itu bisa dilihat di situ yang namanya hikmah bil hikmah gitu ya, seperti apa.
Baik, saya kira ini dari kita semua. Semoga pagi hari ini kita mendapatkan secercah ilmu dan semoga ini menjadi amal soleh di bulan suci Ramadan ini. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti ketua kelasnya tolong untuk minggu depan sudah ditulis ya, disampaikan siapa yang mau presentasi. Usahakan pakai PowerPoint. Usahakan 2 minggu ini semua sudah selesai 10 halaman itu ya. Nah, sehingga setelah UTS kita akan konsen untuk menyusun buku itu menjadi satu buku pedoman kode etik dakwah yang akan dipakai oleh mahasiswa KPI berikutnya. Demikian nahtatimil hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim dan kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.